bungkil ini itu terserang fusarium. Jadi sudah ada bibitnya, bibit fusariumnya. Jadi ada bintik-bintik kuningnya. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya berada di kebun Kalitimo. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman bahwa fusarium itu sebenarnya bisa pulih. Anakannya yang pulih. Tetapi teman-teman, yang menjadi masalah adalah kalau kita menggunakan tunas yang sudah terinfeksi dari fusarium, itu akan menjadi masalah saat tanaman kita menjelang buah. Jadi saat menjelang buah dan kemudian pemicunya fusarium itu ada, maka itu akan berkembang dan akhirnya akan mati. Jadi saat akan berbuah, saat subur-suburnya tanaman. Karena apa? Karena di dalam tunas itu sebenarnya sudah ada bibit fusariumnya, sehingga kalau teman-teman menggunakan bibit ini, itu akan terjadi serangan fusarium saat tanaman kita itu sedang subur-suburnya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana tanda-tandanya kalau bibit itu terserang fusarium dari awal. Seperti itu teman-teman. Oke, saya akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana fusarium itu ada pada bungkil atau anakan pisang. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini adalah tanaman pisang saya yang kena fusarium dan ini sudah mati. Memang saya tidak buang, saya biarkan mati dengan sendirinya, karena memang sebenarnya ini bisa pulih. Tapi masalahnya adalah kalau ini kita buat bibit, ini anaknya bagus, anakannya ini semuanya tumbuh subur. Nah, tapi di dalam anakan itu ada bibit dari fusarium. Seperti ini juga, ini juga terserang fusarium teman-teman. Jadi induknya mati seperti ini, tapi anakannya subur. Nah, ini akan subur terus kalau pemicunya itu tidak ada teman-teman. Pemicunya itu biasanya adalah kalau hujannya sangat deras, kemudian tidak bisa, tanahnya itu tidak bisa tuntas, ini akan terjadi serangan fusarium seperti ini. Oke teman-teman, saya tunjukkan teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman lihat, perhatikan ini adalah tunas yang terinfeksi dari fusarium. Jadi pada bonggolnya itu ada kemerah-kemerahan, ada bintik-bintik kuning, kemudian serat-seratnya kemerah-merahan. Nah, ini adalah tanda bahwa bungkil ini itu terserang fusarium. Jadi sudah ada bibitnya, bibit fusariumnya. Jadi ada bintik-bintik kuningnya. Sebenarnya ini subur, dia tumbuh subur hijau, tapi masalahnya adalah di dalamnya itu sudah ada bintik-bintik kuning, kemudian serat-serat merah. Nah, ini tandanya kalau terserang fusarium. Baik teman-teman, saya tunjukkan lagi yang ini. Yang ini terkena fusarium juga. Jadi indukannya mati, anakannya subur. Seperti ini. Saya akan tunjukkan lagi teman-teman.
lagi teman-teman, ini adalah indukannya yang terserang fusarium. Nah, sekarang anakannya juga demikian. Biarpun tumbuh subur, dia ada tanda-tandanya sudah terinfeksi. Ini teman-teman, ada warna-warna kuning pada bonggol pisang ini. Kemudian serat-seratnya juga kemerah-merahan. Ini adalah tanda dari serangan fusarium sejak awal. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan ada bungkil pisang kemudian tumbuhnya subur, teman-teman harus perhatikan juga bonggolnya. Kalau ada warna-warna kuning kemudian serat-serat merah, itu adalah tandanya kena fusarium. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah bibit yang kena fusarium. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi teman-teman. Sekarang saya akan tunjukkan pada teman-teman tanaman pisang yang tidak terinfeksi fusarium. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Saya dongkel, kemudian kita lihat bonggolnya. Oke teman-teman, ini adalah yang bersih tanpa ada fusariumnya. Jadi bonggolnya itu kuning, bonggolnya itu bersih putih. Sedangkan kalau ini bintik-bintik kuning ini karena ini adalah akarnya. Jadi akar yang di dalam setelah saya bersihkan ini adalah akar-akarnya. Nah, sedangkan bonggolnya ini bersih, tidak ada serat-serat merah, kemudian warna-warna kekuning-kuningan, itu tidak ada. Ini yang sehat teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian tips dari saya untuk memilih anakan pisang. Kalau teman-teman mengambil anakan dari bonggol pisang, jadi dari tunas, bukan dari jaringan kultur, maka teman-teman harus benar-benar jeli apakah tanaman itu terkena fusarium atau tidak. Jadi teman-teman bisa lihat di lahan teman-teman, kalau memang itu jenengan di lahannya sudah ada pisangnya. Tapi kalau memang beli bonggol, ya memang harus benar-benar jeli untuk melihat apakah bonggol itu sudah terserang fusarium atau tidak. Seperti itu teman-teman. Demikian teman-teman, terima kasih untuk kegiatan hari ini, menunjukkan kepada teman-teman agar tanaman teman-teman bebas dari fusarium. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat selalu.